dunia. Pasukan Israel menewaskan sedikitnya 2 remaja Palestina dalam penembakan di kota Rafah, jalur Gaza Selatan. Kelompok pemberontak M23 memperkuat kendali atas kota strategis Ufira di bagian timur Republik Demokratik Kongo. Halo, selamat malam saudara. Dunia Dalam Berita kembali hadir menjumpai Anda dengan beragam informasi dari berbagai penjuru dunia. Bersama saya Maya Karim, kita mulai dengan Menit Utama. Menit Utama informasi Dunia Dalam Berita kami awali dengan serangan Israel di Gaza tewaskan remaja Palestina, pemberontak kuasai kota strategis di Kongo, dan pasukan Rusia kuasai wilayah di Ukraina Timur. Dua remaja Palestina tewas akibat tembakan pasukan Israel di Rafah, Gaza Selatan, Palestina. Petugas medis menerima jenazah korban di Rumah Sakit Nasser di Khan Yunis, Gaza Selatan. Karam Zanon dan Jihad Shakfa tewas akibat tembakan tentara Israel di sekitar daerah Al-Alam di Mawasi, kota Rafah. Israel dan pejuang Palestina Hamas telah menyepakati gencatan senjata pada Oktober lalu, namun tidak sepenuhnya menghentikan serangan Israel. Otoritas Kesehatan Palestina menyatakan pasukan Israel telah membunuh 383 warga Palestina dalam serangan di Gaza sejak gencatan senjata. Sementara itu, Badan Byron yang menerjang jalur Gaza menewaskan sedikitnya 12 orang dalam 24 jam terakhir. 3 anak yang meninggal dunia karena hipotermia termasuk di antara korban tewas. Sedikitnya 30 orang tewas termasuk pasien setelah serangan udara oleh junta penguasa Myanmar menghantam rumah sakit di negara bagian Rakhine, wilayah barat Myanmar. Kelompok pemberontak, seorang pekerja bantuan, dan seorang saksi mata mengungkapkan serangan itu juga mengakibatkan lebih dari 70 orang luka-luka. Hine Tuka, juru bicara tentara Arakan yang sedang memerangi junta penguasa di beberapa bagian negara bagian pesisir Myanmar mengatakan rumah sakit di kota Mrak-U, Rakhine dihantam oleh bom yang dijatuhkan oleh pesawat militer junta Myanmar. Kelompok pemberontak M23 memperkuat kendali atas kota strategis Ufira di bagian timur Republik Demokratik Kongo pada Kamis waktu setempat. Kinshasa memperingatkan bahwa kemajuan yang didukung Rwanda dapat menggagalkan upaya Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menengahi perdamaian di wilayah tersebut. Tembakan sporadis bergema di pinggiran Ufira pada Kamis. Selama berbulan-bulan, kota itu telah berfungsi sebagai basis pemerintah provinsi yang ditunjuk Kinshasa setelah pemberontak merebut ibu kota provinsi Bukavu pada Februari. Koalisi pemberontak yang disebut Aliansi Fleuve Congo yang mencakup M23 mengatakan penduduk Ufira aman dan dapat melanjutkan aktivitas mereka di kota tersebut. Sementara itu, ratusan pengungsi Kongo membanjiri Burundi, lari menyelamatkan diri dari pertempuran yang kembali berkobar setelah pemberontak M23 yang didukung Rwanda mengkonsolidasikan kendali atas kota strategis Uvira di timur Kongo, mengalahkan pekerja bantuan dan otoritas lokal.
Polisi bersenjata berjaga di kamp Brigade Polisi Gatumba ketika para pengungsi yang kelelahan menaiki truk setelah berjalan kaki berhari-hari melarikan diri dari kekerasan. Jatuhnya Ufira menandai kemenangan signifikan bagi pemberontak M23 dan telah memicu kekhawatiran akan meluasnya kekerasan. Rusia dan Ukraina mengajukan klaim yang bertentangan atas kontrol Seversky, kota di Donetsk, Ukraina Timur, setelah kedua pihak melaporkan kemajuan di medan pertempuran. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan dalam 24 jam terakhir, militer Rusia telah melakukan serangan di 152 area. Pasukan Rusia menargetkan fasilitas energi dan bahan bakar yang mendukung unit tentara Ukraina, serta titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing. Presiden Rusia Vladimir Putin berterima kasih kepada tentara Rusia setelah para komandan menerima laporan bahwa pasukan Rusia telah menguasai sepenuhnya kota Siversky di Ukraina Timur, target lama Moskow. Para komandan memberitahu Putin bahwa perebutan Siversky adalah batu loncatan menuju perebutan Sloviansk, salah satu dari dua kota terbesar di Donetsk yang masih berada di bawah kendali Ukraina. Ukraina telah mencoba mempertahankan Siversky yang oleh orang Rusia disebut Seversky dengan berbagai parit dan benteng. Namun tentara Rusia telah mengalahkan dengan memutus jalur logistiknya, mengepung pasukannya dan melakukan serangan yang ditargetkan. Video yang dirilis oleh Kementerian Pertahanan Rusia pada Kamis waktu setempat menunjukkan tentara Rusia dengan bendera Rusia telah menguasai wilayah Siversky di Donetsk, Ukraina Timur. Ledakan dahsyat meratakan beberapa properti di kota California, Amerika Serikat. Video kamera bel pintu merekam detik-detik ledakan di Hayward, California yang menyebabkan sedikitnya 6 orang terluka dan menghancurkan 3 properti menjadi puing. Berbagai media mengutip Pacific Gas and Electric Company melaporkan bahwa ledakan tersebut disebabkan oleh kerusakan saluran gas bawah tanah. Pejabat Departemen Pemadam Kebakaran Alameda County mengatakan 2 dari 3 properti tersebut adalah rumah tinggal dan 1 lagi tampaknya digunakan sebagai bengkel. Dunia Dalam Berita masih akan kembali dengan informasi lain. Salah satunya hujan deras membanjiri tenda-tenda pengungsi Palestina di Khan Yunis, Gaza Selatan, dan seorang bayi meninggal dunia karena kedinginan. Halo lulusan baru S1 dan D3. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia membuka program pemagangan nasional. Program ini memberi kamu kesempatan belajar langsung di dunia kerja nyata. Program magang nasional memberi kita pengalaman kerja nyata, sekaligus menambah keterampilan kita di dunia industri. Ayo daftarkan dirimu sekarang juga. Kunjungi situs maganghub.kemenakter.go.id. Klik daftar pencari kerja, lengkapi profilmu, pilih lowongan magang yang sesuai, lalu upload dokumen, dan tunggu seleksi. Ayo, wujudkan karirmu sejak dini. Raih pengalaman kerja, kembangkan jaringan industri. Dan jadi bagian dari generasi siap kerja untuk masa depan. Strategi, spirit, hingga tetes keringat terakhir akan dipertaruhkan dalam ajang bulu tangkis paling bergengsi sejagat raya, BWF Series 2025. Saksikan aksi luar biasa para pebulu tangkis kesayangan Anda memperebutkan supremasi dunia. Jangan lewatkan keseruannya BWF Series 2025 di TVRI Sport.
Persiapkan diri Anda untuk manuver menegangkan dari lintasan motocross MXGP MX2, kelas bergengsi yang mempertemukan para pembalap terbaik dari seluruh penjuru dunia. Rasakan sensasi scrub tajam di udara hingga berm sirkuit yang berbahaya. Jangan lewatkan aksi spektakuler para riders elite di setiap lintasan penuh tantangan. MXGP MX2, saksikan hanya di TVRI Sport. Anda kembali lagi bersama kami di Dunia Dalam Berita. Hujan deras telah membanjiri tenda-tenda pengungsi Palestina di Khan Yunis, Gaza Selatan, dan seorang bayi meninggal dunia karena kedinginan. Sementara di Nusairat, Gaza Tengah, banjir menyebabkan para pengungsi Palestina tidak bisa tidur. Hujan deras mengguyur jalur Gaza Palestina membanjiri ratusan tenda yang menampung para pengungsi Palestina. Petugas medis mengungkapkan seorang bayi berusia 8 bulan, Rahaf Abu Jazar, meninggal dunia karena kedinginan setelah air membanjiri tenda keluarganya di Khan Yunis, Gaza Selatan. Sambil menangis dan menggendong bayinya, ibu korban mengatakan bahwa ia telah memberi makan bayinya sebelum mereka tidur. Hujan dan angin yang menerpanya membuat si bayi meninggal karena kedinginan. Pejabat kota dan pertahanan sipil mengatakan mereka tidak mampu mengatasi badai karena kekurangan bahan bakar dan kerusakan peralatan. Israel menghancurkan ratusan kendaraan termasuk bulldozer dan kendaraan lain yang digunakan untuk memompa air selama serangan. Dinas Pertahanan Sipil mengatakan sebagian besar perkemahan tenda di seluruh wilayah jalur Gaza terendam banjir. Mereka menerima lebih dari 2.500 panggilan untuk meminta bantuan. Beberapa barang milik pengungsi terlihat mengapung di atas genangan air hujan yang memenuhi lorong-lorong perkemahan tenda. Sementara itu, pengungsi Palestina di Nusairat, Gaza Tengah tidak bisa tidur semalaman karena banjir merendam tenda pengungsian mereka. Banjir juga menyebabkan persediaan makanan mereka hancur. Hujan deras mengguyur jalur Gaza sejak Kamis 11 Desember, membanjiri ratusan tenda yang menampung para pengungsi Palestina selama serangan Israel di jalur Gaza. Perdana Menteri sementara Thailand, Anutin Charnvirakul, berencana untuk berbicara dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump hari ini. Sementara itu, ia juga menegaskan pembubaran parlemen tidak memengaruhi penanganan konflik perbatasan dengan Kamboja. Perdana Menteri sementara Thailand, Anutin Charnvirakul, menyatakan rencana untuk berbicara dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait bentrokan perbatasan Thailand dan Kamboja hari ini. Trump berupaya kembali campur tangan untuk menghentikan pertempuran dan penyelamatan gencatan senjata yang ia buat awal tahun ini. Perdana Menteri sementara Thailand, Anutin Charnvirakul, memastikan pembubaran parlemen tidak mempengaruhi penanganan konflik dengan Kamboja. Thailand menuju pemilu lebih cepat setelah raja menyetujui permintaan untuk membubarkan parlemen. Keputusan itu muncul ketika bentrokan memasuki hari kelima. Pemerintah berharap proses politik baru dapat menjaga stabilitas di tengah situasi perbatasan yang masih tegang. Sementara itu, warga di wilayah perbatasan Thailand dan Kamboja menghadapi kondisi semakin berbahaya akibat bentrokan yang meningkat. Gambar pertemuan beredar luas meski keasliannya belum dapat dipastikan. Zona merah diperluas karena pertempuran dapat terjadi kapan saja. Pemerintah mengevakuasi warga dan menutup akses ke area konflik. Komunitas kecil di dekat zona larangan mendapat tempat perlindungan dan warga berharap pemerintah membantu jika mereka harus mengungsi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan rencana menghubungi pemimpin Thailand dan Kamboja untuk menghidupkan kembali upaya perdamaian di perbatasan kedua negara. Ia menyampaikan hal itu dalam acara tahunan di Gedung Putih. Thailand dan Kamboja menggelar pembicaraan pada Kamis ketika letupan baru permusuhan di perbatasan memasuki hari keempat. Kedua pemimpin menantikan komunikasi dari Washington untuk meredakan situasi di perbatasan. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un memuji pencapaian pasukan Korea Utara yang dikirim ke luar negeri pada tahun 2025. Sementara itu Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Turki Tayyip Erdogan meletakkan bunga di Monumen Netralitas di Turkmenistan. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un memuji pencapaian negaranya pada tahun 2025, termasuk pengiriman pasukan ke operasi militer di luar negeri.
Kim Jong-un memimpin pertemuan partai penting minggu ini untuk mencatat rencana kebijakan dan pelaksanaannya saat negara tersebut bersiap menggelar Kongres ke-9 Partai Buruh Korea yang berkuasa yang diperkirakan akan diadakan awal tahun depan. Pemimpin Pyongyang menyatakan Korea Utara melihat momentum maju yang dipercepat dan kemandirian yang berlipat ganda pada tahun 2025 dan tentara Korea Utara berpartisipasi dalam operasi militer di luar negeri untuk menunjukkan reputasi militernya. Kim Jong-un dan Presiden Rusia Vladimir Putin telah menandatangani Fakta Pertahanan Bersama. Korea Utara telah mengirimkan tentara, amunisi artileri dan rudal ke Rusia untuk mendukung invasi skala penuh Moskow ke Ukraina. Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengadakan pembicaraan dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di sela-sela Forum Perdamaian dan Keamanan Internasional di ibu kota Turkmenistan, Ashgabat. Putin mengatakan Rusia dan Iran terus mengerjakan proyek-proyek besar utama dan membicarakan pembangkit listrik tenaga nuklir di Bushehr, Iran. Kedua negara juga terus berhubungan erat mengenai semua isu internasional utama, termasuk semua hal yang berkaitan dengan program nuklir Iran. Rusia mendukung Iran di PBB. Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin meletakkan bunga di Monumen Netralitas di Ashgabat, Turkmenistan bersama Presiden Turki Tayyip Erdogan dan Presiden Turkmenistan Serdar Berdimuhamedov jelang Forum Perdamaian dan Keamanan. Para pemimpin regional berada di ibu kota Ashgabat untuk merayakan ulang tahun ke-30 netralitas Turkmenistan. Peserta forum termasuk para pemimpin Asia Tengah, Presiden Turki, serta para pemimpin dari Timur Tengah dan Pakistan. Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengecam tindakan Amerika Serikat yang menyita kapal tanker minyak milik negaranya. Presiden Maduro memuji dukungan penuh Presiden Rusia Vladimir Putin terhadap upaya Venezuela mempertahankan kedaulatan dan perdamaian regional. Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengecam penyitaan kapal tanker Venezuela oleh Amerika Serikat di perairan dekat Grenada. Maduro menyebut tindakan Amerika Serikat sebagai pembajakan laut yang mengancam keamanan kawasan Karibia. Militer Amerika Serikat menangkap awak kapal dan membawa kapal dengan hampir 2 juta barel minyak mentah. Maduro menyebut pemerintahnya akan mengambil langkah hukum dan diplomatik untuk melindungi pengiriman minyak Venezuela. Penyitaan ini terjadi di tengah meningkatnya tekanan Amerika Serikat terhadap pemerintah Venezuela. Presiden Venezuela Nicolas Maduro memuji dukungan penuh Presiden Rusia Vladimir Putin terhadap upaya Venezuela mempertahankan kedaulatan dan perdamaian regional. Maduro juga menyoroti kerjasama baru antara kedua negara di bidang energi, teknologi, dan industri. Maduro menyerukan publik Amerika Serikat untuk menahan kelompok yang ia sebut sebagai pengobar perang. Pernyataan itu muncul ketika Amerika Serikat kembali menjatuhkan sanksi terhadap entitas yang terkait dengan pemerintah Venezuela. Presiden Kolombia Gustavo Petro memperingatkan risiko meningkatnya ketegangan militer di Karibia. Petro menuduh kekuatan asing menggunakan alasan perang melawan narkotika untuk menguasai wilayah tersebut. Petro menilai ini berkaitan dengan perebutan energi global. Ia juga mengecam penyitaan kapal tanker minyak oleh Amerika Serikat yang ia sebut sebagai pembajakan minyak. Presiden Kolombia menyatakan ingin membela stabilitas dan kemanusiaan di kawasan Karibia. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Amerika Serikat akan segera memulai serangan darat terhadap pengiriman narkotika dari Venezuela. Trump mengulangi ancaman yang ia sampaikan dalam beberapa minggu terakhir terkait aksi penyelundupan melalui jalur darat. Trump menegaskan pemerintahnya akan menghentikan aliran narkotika menuju wilayah Amerika Serikat. Jepang mencabut peringatan tsunami setelah gempa bermagnitudo 6,7 mengguncang wilayah timur laut pagi hari ini. Di Amerika Serikat, 2 orang diselamatkan melalui helikopter dari atap rumah yang terendam banjir. Jepang mencabut peringatan tsunami beberapa jam setelah gempa berkekuatan awal 6,7 mengguncang wilayah timur laut hari ini. Gempa terjadi pukul 11:44 waktu setempat di lepas pantai prefektur Aomori pada kedalaman sekitar 20 km sehingga memicu peringatan gelombang setinggi 1 meter. Peristiwa ini terjadi hanya beberapa hari setelah gempa lebih besar dengan magnitudo 7,5 mengguncang kawasan yang sama pada Senin malam.
Pemerintah Jepang sebelumnya telah mengeluarkan imbauan khusus bagi warga dari Hokkaido di utara hingga Chiba di timur untuk tetap waspada karena potensi gempa besar susulan dinilai meningkat dalam sepekan setelah gempa pertama. Sementara itu, penjaga pantai Amerika Serikat menggunakan helikopter untuk mengevakuasi 2 warga yang terjebak di atap rumah akibat banjir besar di negara bagian Washington pada Kamis waktu setempat. Hujan deras selama beberapa hari memicu banjir luas dari Oregon hingga Washington dan British Columbia, sehingga menutup puluhan ruas jalan dan memaksa puluhan ribu orang mengungsi. Gubernur Washington Bob Ferguson menetapkan keadaan darurat dan meminta warga segera mengevakuasi diri bila diperlukan. Ia mengatakan Sungai Skagit diperkirakan mencapai puncak ketinggian bersejarah pada pagi hari ini waktu setempat, lebih cepat dari proyeksi awal. Dunia Dalam Berita masih akan kembali dengan informasi lain, salah satunya AS Roma semakin dekat dengan tiket ke fase gugur Liga Eropa setelah meraih kemenangan meyakinkan atas tuan rumah. Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda seputar dunia olahraga dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Saksikan Monitor Olahraga setiap hari di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Kita semua. Anda kembali lagi bersama kami di Dunia Dalam Berita. AS Roma semakin dekat dengan tiket ke fase gugur Liga Eropa setelah meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas tuan rumah Celtic FC di Glasgow, Skotlandia. Striker Evan Ferguson menjadi bintang AS Roma di laga ini dengan 2 golnya di babak pertama. Organisasi supporter sepak bola Eropa PSE mendesak Federasi Sepak Bola Internasional FIFA menghentikan penjualan tiket Piala Dunia 2026 karena dinilai terlalu mahal. Supporter di Washington DC, Amerika Serikat juga mengeluhkan harga tiket yang tidak masuk akal. Organisasi supporter sepak bola Eropa FSE mendesak Federasi Sepak Bola Internasional FIFA menghentikan sementara penjualan alokasi tiket tim nasional untuk Piala Dunia 2026. FSE menyebut harga yang dipatok di luar nalar dan berpotensi menyingkirkan supporter biasa dari turnamen tersebut. Berdasarkan tabel harga yang beredar, FSE memperkirakan supporter yang mengikuti sejak fase grup hingga final harus membayar sedikitnya $6.900 Amerika Serikat atau sekitar 115 juta rupiah, hampir 5 kali lipat dari Piala Dunia 2022. FSE juga menyoroti bahwa kategori harga terendah, kategori 4 tidak tersedia bagi supporter loyal melalui asosiasi nasional, tetapi ditahan FIFA untuk penjualan umum dan tunduk pada mekanisme dynamic pricing. FSE menyebut keputusan itu sebagai pengkhianatan besar terhadap tradisi dan atmosfer turnamen. Sejumlah supporter sepak bola di Washington DC, Amerika Serikat menyampaikan kekecewaan atas harga tiket Piala Dunia 2026 yang kembali dibuka penjualannya pada Kamis. Mereka menilai harga tiket melampaui jangkauan supporter biasa, bahkan bagi mereka yang sudah bekerja dan berpenghasilan tetap. Warga Washington berusia 28 tahun, Boy Blue Tarde, mengatakan harga yang ditawarkan gila dan membuatnya sulit menghadiri pertandingan meski telah lama menjadi penggemar sepak bola. 2 mahasiswa pasca sarjana dari Colorado, Cole Sievert dan Zach Odom, menilai harga tiket dan kenaikan harga hotel membuat rencana menonton pertandingan menjadi tidak realistis. FIFA pekan lalu mengatakan lebih dari 1 juta tiket telah terjual kepada penggemar dari 212 negara. Piala Dunia 2026 akan dimulai pada 11 Juli di Mexico City dan berakhir di Stadion MetLife, New Jersey pada 19 Juli. Biola langka karya Guarneri del Gesso diperkirakan akan terjual sekitar 2 juta euro atau 39 miliar rupiah dalam lelang di ibu kota Prancis, Paris. Instrumen buatan maestro abad ke-18 itu menjadi sorotan karena kelangkaannya yang melebihi Stradivarius.
Biola langka karya pembuat instrumen legendaris asal Cremona, Italia, Bartolomeo Joseph Guarneri del Gesù, akan dilelang di ibu kota Paris, Prancis pada Selasa. Harga biola itu diperkirakan mencapai harga sekitar 2 juta euro. Instrumen yang dibuat antara tahun 1727 hingga 1730 itu dipamerkan di Balai Lelang Art Curel dekat Avenue Champs-Élysées, Paris, Prancis. Wakil Presiden Art Curel, Steven Aubert, mengatakan biola Guarneri del Gesù jauh lebih langka dibandingkan biola Stradivarius. Ia menjelaskan Stradivarius tercatat memproduksi sekitar 750 biola, sementara Guarneri del Gesù diketahui hanya memproduksi sekitar 150. Meski daftar musisi ternama yang pernah memainkan biola ini tidak diketahui, Aubert menyebut instrumen tersebut memiliki sejarah panjang dan kualitas suara yang luar biasa. Biola Guarneri del Gesù yang terakhir dilelang berhasil terjual seharga 3,5 juta pound atau sekitar 78 miliar rupiah pada tahun 2022. Ya, berikut perakiraan cuaca kota-kota besar mancanegara berlaku mulai besok pukul 7 waktu Indonesia Barat. Informasi perakiraan cuaca tadi sekaligus menutup jumpa kita di Dunia Dalam Berita. Saya Maya Karim, wakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri, selamat malam, sampai jumpa. Asiknya di sini menikmati musik masa kini. Generasi selalu bikin happy. Bersama ayo kita bernyanyi, heboh penyanyinya, ramai pemusiknya, seru penontonnya, yuk bersama hostnya.
ambiar orang gagas. Ini Pak Tejo pengen denger tepuk tangannya tamu-tamuku semuanya. Oh, hari ini kalian bahagia sekali, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Apa kabar semuanya? Sehat? Avatar juga sehat? Aduh, Mami. Apa, Pi? Jagat tuh hari ini kayaknya lagi punya sesuatu buat kita. Oh ya? Karena dari tadi Tadi pagi, siang sampai sore itu bebenah nggak ada berhentinya. Oh iya? Semua dipindahin. Bagus. Pak, Ya, sini apa? apa sih? Bantuin. Belum selesai Jagat beres-beresnya. Belum, orang mau ngangkat kaca Pak, berat banget apa sini bantuin. Masya Allah. Taruh situ, saya taruh situ. Taruh mana? Taruh Sini, mana? sini. Kan sekali-kali kita nyuruh majikan. Sini. Pak, pegangin begini yang benar. Nah, begitu, pegangin yang benar gitu. Maksudnya? Ya Papi udah. mau suruh jadi stand gitu maksudnya? Iya, kurang naik, biar dikit agak naik. Ini mau ditaruh mana Jagat? Bapak pegangin, saya mau gitu, mau ngaca. Coba. Nah, Oke. Kirain Udah, mau terus? dipindahin kemana? ada nyonya kan di belakang, saya pengen Oke. ngomong. Apa? Kamu ngomong apa sih Cahayu? Pak, nyonya, Apa? saya kan udah cantik ya.